Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran Sirah Nabi. Nah, hari ini dan Selasa depan adalah waktu yang spesial. Kenapa? Karena alhamdulillah kita sudah masuk kepada bulan di mana bulan ini dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bulan apa? Bulan apa? Bulan Nabi dilahirkan? Ada yang tahu? Tahunnya? Iya, benar sekali. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Iya, benar sekali. Di tanggal berapa? 12. Iya, tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa dinamainya tahun gajah? Teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah dengar ceritanya ya. Nah, ini kita mengulang sedikit ya. Kenapa sih tahun kelahirannya Nabi disebut tahun gajah? Ternyata di tahun itu ada kejadian yang luar biasa yang menakutkan penduduk Mekah pada saat itu. Mau tahu apa itu? Ya, itu adalah peristiwa penyerangan dan penghancuran Ka'bah oleh pasukannya raja. Yang lebih heboh lagi, ini raja memiliki pasukan yang kendaraannya gajah. Gajah yang sangat besar-besar sekali. Maka itu menjadi suatu hari yang menakutkan. Kenapa? Karena baru kali ini ada yang mau menyerang Ka'bah dengan tentara yang mengendarai gajah. Nah, teman-teman mau tahu nggak bagaimana ceritanya? Oke, Mr. Andri akan menceritakannya sedikit tentang kisah penyerangan pasukan bergajah. Abraha dimulai dari Raja Abraha yang kesal sekali. Kenapa? Karena tempat ibadah yang dia buat yang begitu megah, mewah, luas, dan indah, tapi sedikit yang datang. Dan Abraha mendengar sebuah rumor atau kabar bahwa ada sebuah tempat beribadah di tengah gurun pasir, tapi yang datang itu banyak melebihi orang-orang yang datang ke tempat ibadahnya dia. Ini Raja Abraha sangat kecewa, kesal sekali. Tempat yang dia buat sesusah-susah mungkin, sepayah-payah mungkin, tapi yang datang sedikit. Sedangkan di kota Mekah ada sebuah tempat yang namanya Ka'bah, tapi begitu banyak yang datang. Iri hatinya, jengkel sekali. Maka dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk bersiap siaga, karena besok mereka akan menyerang Ka'bah. Seluruh pasukanku, siapkan peralatan perang kalian. Siapkan kuda-kuda terbaik kalian, dan keluarkanlah gajah-gajah yang terbesar dan terkuat. Kita akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah itu. Begitulah Raja Abraha dengan iri hati, dengki, dan sombongnya itu mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa hari kemudian, pasukan bergajah itu yang dipimpin oleh Raja Abraha sendiri yang menaiki gajah yang paling besar sampai di perbatasan kota Mekah dengan gajah-gajahnya yang besar. Gajah-gajah itu begitu sangat besar, maka itu heboh luar biasa. Penduduk Mekah langsung ketakutan, lapor kepada pemimpin kota Mekah pada saat itu. Siapa? Ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Nah, sedangkan Aminah, sang ibunda Rasul, itu sedang hamil. Nah, hamilnya di dalam kandungannya Aminah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang memimpin kota Ka'bah atau pemegang kunci Ka'bah itu adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Maka seluruh warga pun berbondong-bondong datang ke rumah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ada pasukan besar mengendarai hewan yang sangat besar, ingin menyerang kita, bagaimana? Akhirnya Abdul Muthalib pun mengendarai kudanya, ditemani oleh anaknya, menghampiri raja dan memohon kepada raja
untuk tidak menyerang. Tapi raja tidak peduli, dia akan tetap menyerang. Tapi akhirnya Abdul Muthalib tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berpesan bahwa silakan kalau engkau ingin menyerang Ka'bah, karena sesungguhnya Ka'bah itu bukan milik kami. Ka'bah itu adalah milik Tuhan kami, kata Abdul Muthalib. Hanya saja kamu tidak boleh menyerang warga-warga atau warga kota Mekah. Biarkan mereka mengungsi dulu. Akhirnya diberikan kesempatan ke warga kota Mekah untuk pergi dari kotanya agar tidak tersakiti. Dan esoknya pasukan bergajah itu dengan gajah-gajah yang besar langsung menyerang kota Mekah. Semakin dekat ke kota Mekah, sudah terlihat di bawah bukit itu adalah kota Mekah dengan Ka'bahnya yang menjadi sasaran utama untuk diseruduk atau ditabrak sama gajah-gajah yang besar itu. Tapi apa yang terjadi? Gajah-gajah itu semakin dekat menuju kota Mekah, tapi dia semakin pelan jalannya. Gajahnya itu berhenti. Malah duduk. Wah, Raja Abraha kebingungan. Hei komandan, kenapa ini gajah-gajah tidak mau jalan? Aku tidak tahu, wahai raja. Cepat pecut atau tusuk sampai dia berdiri dan jalan lagi. Baik komandan. Dipecut, ditusuk, tapi sang gajah tidak mau berjalan karena memang dia tahu kita tidak boleh menghancurkan itu rumah yang dibuat oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah'ın takdiriyle filler harem-i şerife giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı. Tapi apa yang terjadi? Ketika gajah-gajah itu tak mau berdiri menyerang Ka'bah, tiba-tiba di kejauhan ada seperti awan hitam. Langit menjadi gelap. Tuan Raja, lihat di atas langit ada apa? Apa itu? Apakah itu awan hujan? Sepertinya bukan. Itu segerombolan burung. Banyak sekali burung itu. Jangan hiraukan. Cepat, buat gajah ini berjalan. Buat gajah ini menyerang Ka'bah. Baik komandan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Burung yang dia lihat banyak itu ternyata itu adalah burung ababil. Di paruhnya, di kakinya mereka membawa batu-batu kerikil yang sangat keras dan Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Akhirnya burung-burung itu atas perintah Allah menjatuhkan batu-batu itu tepat di atas pasukan bergajah Raja. Mereka tidak bisa apa. Batu-batu yang jatuh itu tiba-tiba dalam perjalanan jatuhnya itu menjadi api, menjadi panas, seperti meteor yang jatuh dari luar angkasa. Tidak kecuali mereka semua adalah orang-orang yang zolim, sehingga kepalanya tertanam atau terkena timpukan batu tembus sampai ke bawah. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kepulan asap itu mulai menghilang? Burung-burung ababil mulai menjauh dan mereka melihat tumpukan-tumpukan mayat dari pasukan-pasukan Raja Abraha yang berjatuhan, bolong-bolong tubuh mereka. Anak-anak, itulah dia cerita tentang penyerangan pasukan bergajah dari Raja Abraha. Tepat sebelum beberapa
hari atau beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nah, teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pertama, kita sebagai manusia nggak boleh sombong, iri, dengki, apalagi takabur ya, seperti Raja Abraha ya, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah hanya karena rumah ibadah yang dia buat sepi, kalah sama Ka'bah, sama kota Makkah. Kita harus bisa merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah nikmat dari Allah. Kita mensyukuri dengan segala yang kita miliki. Nah, teman-teman, di bulan ini insya Allah kita akan lanjutkan kisahnya Selasa depan di detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di sirah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.